Ketika lo mau terjun ke dunia radio, yang lo lakukan pertama kali adalah dengarkan radio. Itu. Jangan sampai lo pengen jadi penyiar radio, lo pengen kerja di radio, tapi nggak pernah dengerin radio. Ketika lo dengerin radio pun jangan cuma dengerin musik, ya. Banyak orang yang ketika misalnya terjun ke dunia radio adalah cuma pengen dengerin musik. Oh, enak kerja di radio karena bisa dengerin musik bebas setiap hari, mau muterin lagu apa aja terserah kita. Nggak cuma sebatas itu. Kerja di radio nggak cuma sekedar lo bisa ngomong dengan suara yang bagus, lo bisa muterin lagu yang enak, atau misalnya lo bisa mengajak orang untuk terus mendengarkan. Banyak hal yang perlu diperhatikan ketika lo mau jadi penyiar radio. Kalau di gue sendiri sekarang, beberapa tahun ini memang lebih fokus jadi seorang radio jurnalis. Radio jurnalis berarti memang fokusnya ke berita, karena nggak banyak penyiar radio yang bisa baca berita. Baca berita TV, baca berita radio beda. Makanya pun ketika lo mau jadi pekerja di radio, lo tahu dulu lo mau jadi apa, lo mau ngapain, dan radio seperti apa sih yang lo cari. Jadi pendengar dulu, lo tahu nih radio yang lo mau cari itu kayak gimana. Terus yang radio yang lo pengen tuju tuh kayak apa sih? Ya kan, marketnya kayak gimana sih? Terus bahkan kalau bisa ketika lo mendengarkan penyiar lain lagi bicara, lo bikin catatan. Oke, kalau di radio ini si penyiar A kayaknya kurangnya ini deh, harusnya dia bisa begini deh. Oke, itu buat jadi bahan latihan, bahan evaluasi buat lo pribadi. Karena itu yang gue lakukan juga. Ketika gue memutuskan untuk masuk ke sebuah stasiun radio, biasanya beberapa bulan sebelumnya gue akan pelajari di radio ini karakternya gimana sih, flow-nya gitu ya. Misalnya dalam 1 jam nih, oke, kita bicara dalam 1 jam, isinya apa aja sih? Apakah misalnya cuma lagu doang, bacain request, bacain salam, selesai? Atau misalnya ada satu topik yang dibahas gitu ya, tapi meskipun bahasannya ringan karena cuma baca dari artikel di media online, terus dimintain komentar ke pendengar, gimana sih pendengar pendapatnya bla 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 bla, dan minimal lo juga harus menguasai apa yang lo bahas gitu kan, dengan baca-baca di banyak referensi media online dan lain sebagainya. Itu jadi nggak cuma sekedar ngelempar isu terus lo nggak paham apa yang lo omongin gitu. Flownya kayak gimana tuh? Itu harus paham dulu. Kalau misalnya kayak di radio berita ya, kalau kayak di tempat gue sekarang kerja, kita nggak punya jeda lagu sama sekali. Jadi full berita. Dalam 1 jam itu itemnya apa aja sih, itu udah harus jelas. Dari menit pertama sampai menit ke-59 itu udah harus jelas. Mau ngomongin apa, mau bahas apa, wawancara siapa, informasinya tuh jelas. Misalnya dalam 1 jam ada info lalu lintas. Terus dalam 1 jam itu ada baca berita online yang memang masih satu holding dengan perusahaan radio gue. Terus baca info lalu lintas, info dari pendengar misalnya, entah itu kecelakaan, kemacetan, orang hilang, butuh donor darah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan human interest. Terus kemudian baca polling kalau misalnya ada polling di media sosial kita. Terus juga bisa melakukan misalnya ngajak pendengar untuk berkomentar terhadap topik yang mau kita angkat, sama narasumber siapa misalnya. Oke. Terus juga sebelum kita talk atau sebelum kita wawancara narasumber, kita juga harus tahu dulu topik yang mau dibahasnya apa sih, angle-nya mau kemana gitu kan, arah pertanyaannya, arah wawancaranya mau kemana. Nah itu juga penting. Tapi itu biasanya dibantu sama produser. Itulah pentingnya produser kalau di tempat gue kerja. Jadi show-nya itu di udara nggak cuma kerjanya si anchor aja, nggak cuma kerjanya si penyiar aja, tapi juga ada peran produser di situ, ada peran koordinator liputan di situ, karena harus memasukkan juga konten laporan dari reporter atau kontributor di daerah di seluruh Indonesia. Apakah sebelum talk ada misalnya laporan dari reporter yang bisa jadi pengantar atau trigger gitu ya buat masuk ke talknya, atau menjadi penutup nanti ketika talknya selesai ada laporan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dalam 1 jam tuh harus padat, harus tahu apa yang mau dibahas ya, apa yang mau diinformasikan. Dengan begitu lu nggak akan ketemu yang namanya dead air ya, atau blank gitu, nggak tahu gue mau ngomong apa lagi nih, mau nanya apa lagi nih gitu. Itu bisa terbentuk yang paling pertama adalah ketika lo rajin mendengarkan dulu. Lo mendengarkan teman lo siaran misalnya, lo akan tahu, oke, gue bisa nih pakai cara dia nih buat misalnya buat nutup kekosongan, entah itu baca prediksi baca skor bola kayak, atau misalnya pergerakan saham ya kan, itu juga it's okay gitu, nggak masalah. Yang penting informasinya padat. Dalam 1 jam itu lo mau ngapain, mau bahas apa itu. Selain itu juga ketika misalnya kita dengarkan orang lain, kita juga tahu
kekurangannya dia apa, jangan sampai itu kita lakukan. Dan itu pun sampai sekarang gue masih belajar, jujur masih belajar, karena gue pun masuk di tempat gue yang sekarang juga termasuk anak baru lah ya, baru berjalan 3 tahun lah. Masih banyak hal yang perlu gue raba nih, perlu dipelajari nih, maunya kayak gimana sih, package-nya tuh kayak gimana sih, karena kan setiap radio punya karakter yang berbeda. Air personality-nya mau kayak gimana sih, gue pun masih mencari nih bentuk air personality gue di radio ini mau kayak gimana sih sebenarnya, gitu kan. Karena ketika di radio sebelumnya pasti akan beda, dan ketika lo misalkan gue dari sini terus pindah ke radio lain, pasti juga akan berubah lagi gitu. Air personality-nya juga pasti akan berubah sesuai dengan karakternya si radio, sesuai dengan karakter pendengarnya juga gitu. Itu yang sampai sekarang masih memang perlu terus belajar itu. Jadi ya jangan ngerasa ketika gue sudah jadi penyiar, oh berarti gue keren, oh berarti gue hebat. Oh, no, enggak. Banyak banget hal yang perlu dipelajarin, banyak hal yang lo perlu lakukan untuk bisa mengupgrade skill. Apalagi sekarang nih, di zaman sekarang ya, banyak orang yang mulai bikin program misalnya live di Instagram, ngobrolin satu topik sama narasumber siapa misalnya. Ketika narasumber yang lo ajak ngobrol adalah orang yang sudah lo kenal, itu akan lebih mudah. Ngobrolnya juga bisa lebih mengalir. Tapi kalau narasumbernya yang belum lo kenal, tiba-tiba dapat tugas buat ngewawancarain dia secara live gitu ya di Instagram dan sebagainya misalnya, itu juga kan jadi PR. Perlu tahu, ini orang bisa diajak bercanda nggak? Ini orang bisa diajak agak santai nggak ngobrolnya, atau memang orangnya serius banget. Nah, jangan sampai ketika orang ini atau narasumber ini orangnya serius, nggak bisa diajak bercanda, terus lu bercandain, wah itu udah salah banget. Makanya paling penting adalah tahu dulu karakter orang yang mau kita ajak ngobrol tuh kayak gimana. Terus yang kedua, jangan sampai salah sebut jabatan, apalagi salah sebut nama. Kalau di radio memang agak jarang kita sebut misalnya dengan gelar, misalnya dokter siapa, spesialis apa, bla 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 bla, itu repot panjang banget ya, karena itu di udara, beda dengan berita baca ya kan, lu bisa baca lengkap. Tapi kalau di udara biasanya misalnya Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter siapa, udah selesai sampai sebatas itu. Minimal kita tahu dia jabatannya apa, ya dia profesinya sebagai dokter, atau misalnya pengacara, atau misalnya ketua DPR, atau misalnya anggota Komisi 10 DPR RI, siapa gitu, langsung aja namanya. Jangan sampai salah sebut nama, jangan sampai salah sebut jabatan, karena itu fatal ya. Itu mempertaruhkan kredibilitas lo juga di udara. Ketika lo salah menyebut nama narasumber, ketika salah menyebut jabatan, kredibilitas lo dipertaruhkan gitu ya. Syukur-syukur kalau narasumbernya santai. Kalau dia diem aja, bisa jadi justru dia bete sebenarnya. Nggak ditanya dulu nih jabatan gue, nggak ditanya dulu nih yang bener nama gue apa gitu kan, udah pede banget. Nah itu bahaya. Pokoknya ditanyain misalnya, katakanlah misalnya dia punya 2 atau 3 gelar atau predikat. Misalnya dia adalah pengacara, tapi dia juga ada profesi lain atau aktivitas lain di luar pengacara. Balik lagi ke topiknya, angle-nya apa, topiknya apa, itu lu harus tahu dan harus sesuai. Jangan sampai misalnya ketika dia adalah pengacara dan dia hobi motor gede, terus lu mau nanya soal lo mau nanya soal misalnya aturan ganjil genap, atau misalnya adalah aturan tentang kayak sekarang nih operasi Patuh Jaya, jangan sampai salah gitu ya. Lo harus misalnya ketua komunitas motor gede Indonesia misalnya, karena berkaitan dengan operasi Patuh Jaya, berkaitan dengan lalu lintas, itu juga harus tepat gitu. Mengutip narasumber sebagai apa, itu juga harus tepat sesuai dengan angle pembicaraan, angle talknya gitu. Jangan sampai nanti salah kutip, itu fatal. Balik lagi, kalau bicara soal radio sih itu ya yang jadi pengalaman gue.